Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelumnya mari kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayolah, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama lagi di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah tema kita kali ini berkaitan dengan al-faqrah atau al-fiqrah yang bermakna paragraf ya kalau dalam bahasa Indonesia. Secara sederhana, paragraf itu adalah kumpulan kalimat yang mencakup satu ide pokok. Ada satu eh, ide utama yang kemudian dijabar-jabarkan. Kemudian kumpulan kalimat itulah yang kemudian disebut dengan yang disebut dengan faqrah atau paragraf. Pengetahuan tentang penulisan paragraf merupakan pintu masuk untuk menuju pembahasan penulisan makalah ataupun karya tulis dan lain sebagainya ya. Yang jelas untuk penulisan Fakroh ini adalah pintu utama, pintu pertama untuk menuju ke sana. Oleh karena itu kita mengetahui sesuatu yang memiliki hubungan erat dengan paragraf. Kita perlu mengetahui sesuatu yang berhubungan erat dengan paragraf, baik secara umum ataupun secara khusus. Itu nanti sangat penting dan patut diperhatikan. Berikut ini ada beberapa faedah yang amat penting untuk diketahui. Ini diambil dari kitab At-Tahrir Al-Arabi, ya, mengarang dalam bahasa Arab. Poin yang pertama, untuk membuat fakroh yang perlu diperhatikan adalah panjang pendeknya suatu paragraf itu memiliki ikatan yang amat erat dengan ide pokok. Jika ide pokok yang dibahas itu ringan dan mudah, maka penulisan paragraf menjadi pendek. Begitupun sebaliknya, kalau yang dibahas itu berat dan tidak mudah, maka mungkin satu paragraf itu nanti menghabiskan banyak kumpulan kalimat. Karena untuk menjelaskan suatu yang sulit itu kan pada umumnya membutuhkan narasi yang panjang gitu ya. Berbeda dengan sesuatu yang mudah dipahami, biasanya atau pada umumnya cukup dijelaskan dengan beberapa kalimat sudah bisa difahami. Yang kedua, satu paragraf harus fokus pada satu ide dasar. Seperti jika kamu ingin menceritakan tempat yang bernama Kursus Al-Azhar di Pare Kediri sana, dari segi fasilitasnya, artinya kamu cukup membahas ide dasarnya, yaitu fasilitas. Jangan keluar dari itu, ya fasilitas saja. Di kursus bahasa Arab Al-Azhar itu eh, fasilitasnya lengkap dan modern. Nah, di antaranya apa aja? Nah, udah itu. Nggak akan keluar dari itu. Kemudian, maka dari itu, janganlah menulis sesuatu yang terbersit dalam benakmu dengan membahas proses mengajarnya, misalkan. Ide pokoknya tentang fasilitas. Tiba-tiba, setelah kalimat kedua, misalkan, membahas tentang proses mengajar atau metode pembelajarannya, latar belakang staf pengajarnya, atau buku-buku yang dipelajari. Dan hal-hal lain yang tidak masuk dalam inti ide pokoknya, yaitu tentang fasilitas. Ya, pada umumnya kayak bahasa Indonesia itu teman-teman ya. Ada prinsip kalau kita flashback ketika belajar bahasa Indonesia kan ada ini ya.
kohesi dan koherensi ketika membuat paragraf. Coba nanti teman-teman baca-baca lagi apa itu kohesi dan koherensi. Saya kira itu ada relasinya juga dengan pembelajaran insya itu ya. Intinya satu kalimat dengan kalimat lain ini harus padu, harus nyambung gitu. Kapan titik, kapan koma, kapan dikasih konjungsi, dikasih imbuhan, kapan memakai apa namanya kata kerja, kata benda dan lain sebagainya. Baru setelah selesai membahas fasilitas, baru kamu boleh membahas hal lainnya, tapi dengan membuat paragraf yang baru. Nah, misalkan judulnya ya, judul al-maudu'nya itu tentang kursus bahasa Arab Al-Azhar. Berarti eh, paragrafnya ini nanti kan banyak ya, ada tentang metode, kemudian fasilitas, programnya dan lain sebagainya itu dibuat per paragraf gitu. Jadi tidak dicampur adukkan. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, antara kalimat yang satu dengan yang lain saling keterkaitan. Nah, ini tadi yang saya bilang kohesi, koherensi itu teman-teman ya. Sebenarnya ya berkaitan dengan poin kedua tadi. Kalau misalkan baru membahas fasilitas kemudian dalam satu paragraf membahas tentang metode, itu berarti kan tidak ada kaitannya. Jadi seorang penulis harus terus menjaga hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain. Ada kalimat pertama, kedua, ketiga, terus sampai terakhir, misalkan sampai 10 gitu ya. Nah itu harus terus dijaga supaya tidak keluar dari ide pokoknya. Itu. Dan dan jangan sampai teman-teman terjerumus bahasanya di sini ya. Jangan sampai terjerumus ke dalam lubang pembicaraan yang lain yang dapat memalingkan konsentrasi pembaca sehingga tidak mendapat inti dari ide pokok yang dibicarakan. Ya, contohnya di sini seorang penulis ingin menggambarkan fasilitas yang tersedia di tempat kursus Al-Azhar Pare. Setelah menyebutkan fasilitas yang ada di Al-Azhar, tanpa disadari ia terlalu menjelaskan detail salah satu fasilitas yang ada, misalkan WiFi. Padahal cukup dijelaskan eh, ya ada ini, fasilitas itu. Nggak nggak usah terlalu detail membahas satu fasilitas. Kalau misalkan ingin membahas detail satu fasilitas, nah caranya itu ya dibuat paragraf baru kayak gitu. Atau kalau enggak dalam satu paragraf semuanya dijelaskan detail. Itu. Ia pun menjelaskan tentang model wifi, biaya yang harus dibayar dan lain sebagainya. Padahal itu tidak diperlukan ya. Nah, hal yang seperti ini tidak diperlukan dan dapat membuat pembaca menjadi bingung karena ia tidak mendapati ide pokok yang ada dalam paragraf. Bentar, teman-teman. Berikutnya adapun cara membuat paragraf agar lebih mudah adalah dengan menceritakan tentang sesuatu. Bahasanya di sini menceritakan ya. Berarti kalau menceritakan itu teksnya namanya teks naratif. Mungkin teman-teman pernah belajar juga ya tentang macam-macam teks. Ada teks naratif berarti itu nanti tentang cerita. Menceritakan tentang sesuatu apa saja atau tentang kepribadian seseorang. Menurut saya yang paling mudah ya ketika kita itu pemula dan diminta untuk membuat paragraf yang ada satu pokok kalimatnya, kemudian ada beberapa anak-anak kalimat gitu ya, atau kalimat-kalimat pelengkap. Itu yang paling mudah menurut saya. Tes deskriptif itu apa? Yaitu teks yang sifatnya menggambarkan. Tuh.
Jadi an-nususul wasfiyah, teks yang sifatnya menjelaskan. Misalkan teman-teman punya buku, ngindi kitabun fin nahwi alal maudu fathu rabbil bariyah. Nah, kemudian dijelaskan, digambarkan gitu. Sampulnya berwarna ini. Isinya, daftar isinya ini. Di bab 1 menjelaskan ini, bab 2 menjelaskan ini, bab 3 menjelaskan ini, bab 4 menjelaskan ini, bab 5 menjelaskan ini. Nah, udah kayak gitu. Itu namanya teks deskriptif. Nah, mungkin nanti teman-teman yang terjun dalam bidang itu ya, salah satunya di sini ada Akhi Imam, ya, karena beliau Sohafi mungkin nanti bisa sharing juga dengan bahasa Indonesia yang mungkin nanti bisa kita alihkan juga dalam bahasa Arabnya. Nah, itu tadi teorinya. Sekarang kita ke contoh tentunya. Contoh paragraf yang menceritakan tentang sesuatu atau something. Nah, berarti ini yang diceritakan tentang benda. Al-fikratur ra'isiyah. Al-fikratur ra'isiyah daratul ma'had. Antum bayangkan, ini judulnya Ma'had ya. Ma'had Al-Azhar ya. Bahasan teks ya, atau ide pokok Idaratul Ma'ahid, yang artinya adalah kantor pondok. Nah, kantor pondok ini dijelasin letaknya di mana, terus di kantor pondok itu ada apa aja, fungsinya apa. Nah, ini. Oke, kita jelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di kantor pondok ini terletak di timurnya Masjid Baitur Rahman. Kalau teman-teman ke Pare, mungkin nanti akan menemukan ya kantor Ma'had Al-Azhar di sana. Mungkin kalau masih di sana. Kayaknya sih udah pindah ya. Wahia ibaratun ngan markazi tadbiri syu'unit tarbawiyah wa riasati tartibi nasyatotil ma'ahid. Jadi idaratul ma'had atau kantor ini adalah istilah atau ibarah ungkapan yang berkaitan dengan atau yang apa namanya, tentang gitu ya, yang berkaitan dengan atau tentang markas pusat tadbir syu'un, markas manajemen urusan-urusan pendidikan, wariasati tartibi nasyatatil ma'hadi, dan mengurus, apaan suaranya siapa ini, kita bisukan dulu ya, dan mengurus kegiatan-kegiatan pondok. Nah, di tadi menjelaskan tentang uh, Idaratul Ma'had itu ada di timur Masjid Baitur Rahman. Nah, Idaratul Ma'had fungsinya apa? Yaitu ibaroh ngan markazi tadbir syu'un ila akhirih itu tadi. Nah, yang berikutnya wafiha janahun khos li raisi syu'unil ma'had Sa'adah al-Ustadz Muslihin. Jadi di dalam idarah itu ada bagian khusus atau ini ya,
menjadi tangan panjang khusus bagi kepala urusan pondok, yaitu Ustadz Muslihin. Nah, ini dijelaskan tentang roisnya siapa gitu, yang ngurus pondok ini, Ma'had atau Pondok Al-Azhar ini. Nah, kemudian di sana ada apa aja? Wa ala muqarrabatin minhu makatib wa karosi khassah wa ba'dul ajhizah al-elektroniyah lil muaddifin alladina yaqumuna biwajibihim ala madaril ayyamid. Kurang lebih gitu. Ada makatib, ada meja-meja, kursi, kemudian beberapa peralatan elektronik untuk al-muaddifin, yakni para pegawai yang melakukan tugas-tugas mereka setiap hari di kantor. Ya, itu intinya ya seperti itu tadi, teman-teman. Pokoknya jangan keluar dari idaratul ma'had. Nggak boleh keluar, nggak boleh terlalu mendetil pada salah satu aspek itu, karena nanti bisa kehilangan inti dari pembahasannya. Watat haru amamal a'yuni lauhat al-i'lanat wa hiya takadu an tamla'a kullal judron bima fiha min maklumatin muhimmatin haula isra'iyati adadit tulabil adadat tulabi wal khisosi. Jadi eh, di depan mata, maksudnya di depan mata itu di depan kantor gitu ya, terdapat papan pengumuman yang berisi khisos. Khisos itu zamannya hisoh, yakni jadwal pelajaran. Nah, nah dari ini tadi teman-teman ya, kita bisa mengetahui beberapa hal yang disebutkan. Yang pertama lokasinya. Berarti kan lokasi itu di mana gitu kan? Where atau aina ya. Di mana tempatnya itu? Nah, itu jawabannya itu tadi. Kemudian fungsinya kayak gitu. Kenapa teman-teman? Ada muskilah? Suaranya kenapa tadi? Oh, suaranya sering timbul tenggelam. Tapi masih jelas ya? Aman kan? Sekarang jelas. Oh, sekarang jelas ya. Oke, yang pertama lokasi, yang kedua fungsi. Jadi eh, untuk apa gitu atau kenapa ada idaroh ini? Fungsi. Di lima ada idaroh. Kemudian yang ketiga tadi tentang eh, ini. Apa aja yang ada di dalam idaroh itu? Berarti mulai dari orang-orang yang ada di dalam, ya, orang-orang. Berarti ini kan pertanyaan tentang man. Siapa aja yang ada di dalam sana gitu. Kemudian yang terakhir tadi tentang fasilitas ya. Berarti ini tentang fasilitas dengan pertanyaan ma. Apa aja yang ada di dalamnya? Ma gitu. Ma ala di fil idaroh. Apa yang ada di dalam idaroh? Nah, ini tadi teman-teman eh satu paragraf tentang idaratul ma'had yang berisi tentang lokasi, fungsi orang-orang, dan fasilitas. Nah, ini contoh pertama. Kita sekarang ke contoh kedua. Duh, masih ada ternyata. Adirosiyah wasujjila asmaul mudarrisin wa ba'dun nidham wal qararat sama lah. Jadi di kantor itu ada ini. Ada papan pengumuman yang mencakup itu tadi ya, kayak program-program, jadwal,
sebagian apa namanya nidom, aturan, kororot, keputusan-keputusan. Kemudian ada kashful ghiab juga, yakni daftar absen dan takhtitot rencana. Ini contoh yang pertama, jadi menjelaskan tentang benda. Nah, nanti saya harapkan teman-teman juga begitu. Cuma nanti saya kasih pilihan aja ya, teman-teman. Orang atau benda, terserah. Yang penting jangan keluar dari dua itu ya. Silahkan benda mati, ya benda. Di sekitar antum boleh benda-benda yang mudah-mudah nggak apa-apa. Pengen yang sulit ya nggak apa-apa. Terserah antum. Kalau pengen belajar, ya coba di-challenge, ditantang dirinya. Kalau cari-cari aman nanti nggak akan berkembang. Mufradatnya itu aja. Tapi kalau antum misalkan saya pengen menggambarkan tentang alat elektronik. Nah, itu nanti mesti mufradatnya jarang antum ketahui. Dan insya Allah akan menambah mufradat baru. Berikutnya adalah contoh paragraf yang menceritakan kepribadian seseorang. Al-Fikratur Raisiyah Al-Imamul Ghazali. Imam Ghazali. Al-Ghazal ya. Al-Imamul Ghazali. Jadi menggambarkan Imam Ghazali secara singkat. Sulit sebenarnya menggambarkan Imam Ghazali dengan latar belakang beliau yang sangat-sangat luar biasa itu ya. Taib. Kanal imamu Abu Hamidin Muhammadun ibnu Muhammadin ibni Muhammadin al-Ghazaliyu ramzan min rumuzi ulama Islam wa kanzan min kunuzil hadarati. Jadi Imam Ghazali itu merupakan uh, ramzan, simbol ya. Simbol dari ulama Islam dan harta. Harta kekayaan, harta yang tersimpan dari peradaban. Nama beliau Abu Hamid Muhammad. Jadi beliau tuh punya punya apa? Anak namanya Hamid, nama beliau sendiri Muhammad, ayahnya namanya Muhammad, kakeknya namanya juga Muhammad. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Berarti menjelaskan dulu ya. Ini pokok-pokok kalimatnya ini, ide-ide pokoknya ada di sini di yang pertama paling awal. Berarti namanya apa? Deduktif teman-teman ya. Kalau ide pokoknya di awal itu kan deduktif betul ya? Saya nggak lupa. Ada deduktif, ada induktif ya kan? Atau kebalik ya nggak tahu. Pokoknya pokok kalimat itu, pokok ide pokok paragraf itu kadang ada di awal, kadang ada di akhir, kadang ada di awal dan di akhir gitu. Baik. Wa fi kulli majalin min majalatil ilmi kana lahu rahimahullah ta'ala dzukira fihi. Dan dalam setiap bidang ilmu pengetahuan, beliau rahimahullah ta'ala selalu disebut dzukira fihi. Bidayatan minal fiqhi. Nah, ini uslub teman-teman ya. Bidayatan minal fiqhi. Dimulai dari fikih wa usulihi wa nihayatan ila ilmi tasawuf. Dan berakhir atau diakhiri pada ilmu tasawuf. Nah, jadi ini masih membahas tentang ya beliau. Yang pertama namanya. Poin pertama namanya ya latar belakang keluarganya lah. Nama dan keluarga. Kemudian keilmuan. Oh, beliau ini ahli dalam segala bidang. Dimulai dari fikih, usul fikih sampai
ilmu tasawuf. Kalau orang ahli fikih, ahli usul fikih, ahli tasawuf, pasti ahli apa? Pasti ahli bahasa Arab. Itu nggak mungkin nggak. Ahli bahasa Arab mesti hafal Al-Quran, hafal hadis banyak. Wala ajaba. Wala ajaba an za'a soitahu. Bentar teman-teman. Soitun. Ya. Situhu ya. Anda'a situhu. Watobat sam'atuhu fil afaqi. Wala ajabat dan tidak heran gitu. Anda'a populer. Situhu nama baiknya. Atau reputasinya situhu itu. Watobat sam'atuhu. Dan baik sum'ah. Sum'ah teman-teman ya. Sum'atuhu. Sum'ah itu juga reputasinya. Ya, intinya reputasi nama baik beliau ini tersebar luas dan terkenal baik fil afak. Mu'allafatuhul qayyimah an-nafi'ah tadawalat fi kulli asrin wa misrin. Wa mu'allafatuhu dan karangan-karangan beliau itu yang qayyimah dan nafi'ah, yakni berharga dan bermanfaat, tadawala ya tadawalu. Eh apa namanya? Beredar atau terus beredar, berputar, bersirkulasi gitu ya, tadawalat fi kulli asrin, di segala era. Setiap era itu terus ada karya-karya beliau itu. Sampai sekarang pun kita tahu ya, beliau punya karangan monumental Ihya Ulumuddin itu, wa Misrin dan tempat. Jadi Misr Misr di sini tidak dimaknai kota Mesir ya, tapi ya kota secara umum itu. Waqad sajjala tarihu bima idzahabi sirata hayatihil itrah wa masirah khutahul ilmiyah al-muzdahirah. Waqad sajjala dan telah merekam at-tarikh sejarah. Sejarah telah merekam dengan ma'id dahab. Ya semacam dengan tinta emas gitulah. Cuman di sini dengan air ya. Dengan air emas. Sirata hayatihi. Ini perjalanan hidupnya yang al-itrah, yang wangi. Seperti parfum ya. Itrah itu kan. Dan juga perjalanan langkah-langkah intelektualnya yang luar biasa. Nah, di sini selain keilmuan, ya beliau dijelaskan tentang karangannya. Karangan yaitu mu'allafat itu tadi. Kemudian eh wahwa nafsuhu haka marahila hayatihi as-sakhsiyah fi kitabih nafis al-mungkid minadh-dhalal. Dan beliau sendiri itu menceritakan tentang perjalanan hidupnya fi kitabih nafis di dalam buku beliau yang luar biasa yaitu Al-Mungkid minadh-Dhalal. Karena beliau Imam Ghazali dulu kan pemuja filsafat ya. Setelah itu kan ya masih menggunakan filsafat tapi yang tidak bertentangan dengan akidah Islam. Kemudian ya mengakhiri perjalanan intelektualnya itu pada ilmu tasawuf. Haddasa wala haraja annal Aurubiyin muli'una bidirasatil kutub al-Ghazaliyah wa yaqra'unaha fi jami'atihim fi anha'il Gorbi. Jadi bahkan orang barat itu di universitas-universitasnya mempelajari pemikiran beliau sehingga beliau terkenal dengan Al-Ghazali itu ya. Taib. Nah, itu tadi teman-teman tentang Al-Imam Al-Ghazali. Ada nama,
tentang keilmuannya, karangannya, kemudian perjalanan hidupnya secara singkat gitu ya. Oke. Nah, teman-teman kalau nanti menjelaskan tentang orang atau benda, nggak harus sama dengan ini. Yang penting tiga prinsip tadi silahkan diterapkan ya. Oke, sampai sini teman-teman apakah ada yang ditanyakan? Kalau Ya, yang tadi itu yang artinya fil afak itu apa? Fil afak. penjuru. Afak itu jamaknya ufuk. Jamaknya ufuk, ya penjuru. Bisa juga cakrawala. Penjuru lah mudahnya itu. Nah, jadi penjuru-penjuru Mas, ya, di skala penjuru. Baik, teman-teman. eh Sekarang saya pengen teman-teman buat ide pokok. Ide pokoknya aja. Ide pokok ini berisi tentang ini ya, apa namanya? Kalimat utama yang nanti akan dikembangkan ke dalam paragraf. Bisa tentang manusia, manusianya yang nggak harus tokoh, tokoh-tokoh yang sudah menyejarah, tidak harus. Bisa juga orang yang masih hidup, berada di sekitar antum, mulai dari keluarga, teman, guru, dan lain sebagainya. Atau teman-teman juga bisa memilih non manusia, seperti dari kalangan jin misalkan. Siapa tahu kalian ada yang bisa ini ya, apa namanya, berkomunikasi dengan hal-hal yang kayak gitu, kemudian bisa dijabarkan, kemudian atau bisa juga tentang hewan. Nah, kan bisa punya hewan kesayangan atau hewan peliharaan, bisa dijelaskan juga, atau punya hobi. Nah, hobi juga bisa teman-teman, kayak kegiatan-kegiatan sehari-hari itu juga bisa. Teksnya nggak harus deskriptif, ya bebas. Antum pengen deskriptif, naratif, atau yang prosedural itu bisa. Bedanya kurang lebih kayak gini. Kalau deskriptif itu menggambarkan ya, kayak ya tadi, misalkan eh ini ballpoint, warnanya putih, bentuknya panjang, dipakai untuk menulis di apa namanya, tab kayak gitu misalkan. Itu deskriptif. Kalau naratif menceritakan, tadi pagi saya berangkat ke sekolah jam sekian. Nah, kayak kemarin itu teman-teman ya. Jadi menceritakan secara urut kayak gitu. Atau menceritakan sesuatu yang sudah terjadi atau akan terjadi yang sifatnya rencana juga bisa. Kalau prosedural itu kayak proses terjadinya sesuatu gitu. Misalkan cara membuat kopi, cara membuat kopi. Nah, itu kan pokok kalimatnya yaitu cara membuat kopi. Nah, yang pertama al-awwal ini, yang kedua ini. Ya kayak kita menjelaskan apa namanya? Cara berwudu misalkan. Cara berwudu kayak fardunya wudu itu kan. Yang pertama kayak ini, yang kedua kayak ini, yang ketiga. Nah, ini sifatnya urutan. Setahu saya prosedural atau apalah namanya. Yang jelas yang paling mudah kalau menurut saya untuk pemula berdasarkan pengalaman saya itu adalah yang wasfi atau deskriptif, mendeskripsikan sesuatu yang ada di sekitar antum. Nah, sekarang teman-teman itu tadi tugasnya ya. Silahkan antum buat ide pokok. Kalau sudah bisa disampaikan, nanti akan kita komentari. Dan setelah dikomentari nanti bisa langsung digarap, dikembangkan menjadi paragraf yang sempurna. Atau kalau misalkan sudah dikomentari tapi antum pengen ganti ya nggak apa-apa. Silahkan. Yang penting itu tadi teman-teman ya. Cara membuat pokok kalimatnya.
Ya, cari hal-hal yang sifatnya itu umum. Jangan langsung yang khusus. Kalau antum langsung yang khusus nanti bingung mendeskripsikannya. Cari yang umum, kemudian dikhusus-khususkan. Sebenarnya paragraf itu kan informasi yang lebih spesifik daripada yang umum, itu kan. Taib, sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak? Belum? Oke. Apakah ada yang sudah membuat ide pokok yakni fikroh roisiyah? Saya kasih waktu 5 menit teman-teman ya. Ini waktunya masih panjang soalnya kelas kita ini masih ada 15 menitan lagi. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan teman-teman buat fikroh roisiyah. Tafadhol ya. Baik, ada yang sudah teman-teman? Belum 5 menit ya. Kalau ada yang sudah nggak apa-apa. Deskripsi itu kayak gini sorry kayak apa mahwal akhlak ya. Ustaz ya? Ya, kayak gitu. Ya.
Bisa, itu bisa. Jadi pokok kalimatnya tentang akhlak. Oke teman-teman, udah selesai 5 menit nih. Gimana? Kalian udah menemukan pokok kalimatnya apa belum? Ya mungkin satu atau dua peserta bisa menyampaikan ide pokok yang sudah ditulis. Kalau teman-teman merasa kesulitan, ya nanti setelah ini teman-teman bisa eh, coba ini ya, browsing, googling, tasawuf tentang teks deskriptif, gimana contohnya yang lebih jelas gitu ya. Kemudian ya itu tadi, antum terapkan dalam hal-hal yang sederhana dulu nggak apa-apa. Supaya kita tidak kesulitan kalau memang teman-teman baru belajar bahasa Arab ya. Nah, buat teman-teman yang sudah punya basic, nah saya sarankan untuk mencari hal-hal yang sifatnya baru supaya mufradatnya juga dapat yang baru. Itu. Kalau belum ada sekarang, nggak apa-apa. Mungkin kelasnya ini nanti kita tutup aja sekarang ya. Dan teman-teman manfaatkan waktunya. Eh, di sisa waktu ini mungkin ada sekitar 10 menitan ya. Nanti untuk mencari di pokok sendiri-sendiri. Nah, setelah itu nanti bisa teman-teman lanjutkan untuk mengembangkan apa namanya kalimat-kalimat pelengkapnya atau kalimat tambahannya, penjelasnya. Ada pertanyaan di sini? Ustaz, apa Ustaz? Oke, Jadi terkait dengan akhlak itu juga bisa kita deskripsikan atau kalau begini gimana Ustaz? Eh, karena akhlak itu kan jamak dari khuluq ya Ustaz ya. iya. Jadi mahiyal akhlak berarti Ustaz ya. Itu maksudnya kalau dibuat dalam paragraf ya nggak usah ada pertanyaan, langsung aja. Ya, jadi untuk Ah, menjelaskan akhlak secara logot dan ya, istilahi itu masuk ke deskripsi ya, juga Ustaz. bisa, bisa. Kan menggambarkan objek secara detail kan, deskriptif Mhm. itu. Baik. Ya, di sini ada komentar Akhi Ben bertanya. Ini apa bacanya Akhi Ben? Arafatu, perkenalan tentang pekerjaan di sekolah. Ghurfatu Maksudnya Ustaz. gimana? Ghurfatu. Oh, Gurfa, pakai goin ya. Ya, bisa juga ini Akhi. Apa ruang kerja ya? Ruang kerja saya di sekolah. Ya, ini bisa. Misalkan dimulai dari eh, ruang kerja di sekolah
saya indah atau besar atau bagaimana lah. Ya, terserah antum. Atau saya mempunyai ruang kerja khusus di sekolah. Kemudian antum jelaskan kayak gitu. Ruang kerjanya di mana, nah, fungsinya untuk apa, di situ ada siapa saja, nah, fasilitasnya apa aja. Yang paling enak itu menggambarkan tentang tempat, teman-teman. Menggambarkan tempat benda itu paling mudah menurut saya. Menggambarkan masjid, menggambarkan sekolah, menggambarkan meja, kursi. Bisa antum gambarkan dari segi warnanya, bentuknya, fungsinya kayak gitu. Al kursi misalkan, indi kursiun jamil launuhu asmar astakhdimuhu lil julusi kulla yaumin wa ashtarihi min sopi mi'ata alfi rupiah wa ana uhibbuhu jiddan. Nah, udah selesai. Kayak gitu misalkan. Jadi fleksibel aja teman-teman yang sekiranya mudah dulu nggak apa-apa. Kalau memang merasa kesulitan. Taib. Nah, saya jadi teringat dulu ketika 2014 itu ada tes ini teman-teman ya. Pengen kuliah di Timur Tengah. Itu salah satunya ada ini insya-nya gitu. Jadi ada dua insya. Yang satu insya terikat, ada gambar atau tema tertentu, silahkan di apa namanya paparkan. Yang satunya hur, bebas, tapi dikasih tema. Ya, tetap terbatas sih, cuman ada temanya gitu. Kayak gitu. Jadi ini udah materi kelas berat sebenarnya. Insya ini. Tapi ya dibilang berat enggak juga kalau materi-materi yang kita sampaikan itu bisa dijangkau oleh teman-teman pemula. Ini saya kira juga cocok untuk pemula kok. Kalau Nah, ya gimana misalkan Ukti? ya kalau menceritakan anak itu bisa. Bisa banget ya. Misalkan, Coba kita coba. oh ya ya gimana? Indi waladatun ismuha asni dia fatanatun daiman fuduli Hmm, liyatasa ala an mas'alatin lil an mas'alatin lidzalika la astati'u al ijabata alaiha. oke. Bisa itu? Udah cukup bagus. Keren, keren, keren. Tinggal dipoles, tambahin dikit-dikit lagi udah keren itu. Jadi kita apa ya dari penjelasan antum kita kan jadi tahu oh antum punya anak, anaknya itu apa namanya kepoan gitu ya. Sampai saking keponya nggak bisa jawab gitu. Oke ya ya ya. Tinggal ditambah apa namanya penjelasan gambaran-gambarannya lagi. Itu dari segi isinya kalau dari segi susunannya mungkin eh ditambah-tambah sedikit lagi yang susunannya kurang pas mungkin kayak daiman di awal, daiman ya tasal itu daimannya harusnya kan di belakang. Misalkan selalu selalu tanya ya kayak ya tasal itu kan Ya. Daiman fuduli itu artinya apa? oh daiman Daim. fuduli oh selalu ini maksudnya kan selalu apa namanya kepo pengen tahu kan fuduli itu Ya, ingin tahu itu maksudnya. ya ya iya fuduliyatun daimah iya Oh, jadi fuduliyatun daimah pakai muannas ya itu jadi fuduliyat. kalau antum bilang daiman fuduli saja itu kan belum kalimat sempurna. Sementara ketika kita membuat sebuah paragraf itu kan harus kalimat digabung kalimat gitu kan. Fuduliyatun daiman. Oke. Hiya fuduliyatun daiman bisa. Ya, Oke, ini bisa. di sini ada ya Afwan Ukti. Nanti silakan dikembang lagi ditambah-tambah kalimatnya semakin panjang wah, semakin bagus untuk latihannya. Maaf ya Ustadz, kayaknya terlalu berat buat saya. Hehehe. Ada hehe-nya di sini.
Bayangan saya di level 2 ini kami diajari bagaimana membuat kalimat-kalimat sederhana. Ya, ya emang kemarin kan udah sederhana itu ada di pertemuan 1, di pertemuan 2. Nah, yang namanya pertemuan kan tambah lama tambah ini teman-teman ya, pembahasannya itu kan berkembang gitu. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kemudian di pertemuan kedua itu mengembangkan jumlah ismiyah, di pertemuan ketiga mengembangkan jumlah fi'liyah dengan ditambahi fudlatul kalam itu dan seterusnya. Sebenarnya kalau kita itu udah bisa membuat kalimat sempurna, baik itu kalimatnya sederhana atau enggak, insya Allah kita juga bisa membuat fakroh atau paragraf. Kok bisa begitu? Ya karena fakroh itu sebenarnya kan kumpulan jumlah. Jadi antum buat jumlah, buat jumlah, buat jumlah. Dijadiin satu kumpulan 3 jumlah. Namanya fakroh. Tinggal disambungin aja sama ide pokoknya. Itu. Insya Allah nggak sulit. Nggak ada yang sulit kok kalau mau belajar. Ada lagi yang mau disampaikan teman-teman? Oke, berarti saya tunggu hasilnya ya teman-teman ya. Setelah itu nanti difoto seperti biasa dikirimkan ke saya. Satu paragraf Ustaz ya? Satu paragraf. Nah, sepanjang mungkin ya, sepanjang mungkin. Pokoknya sementok mungkin antum bisanya seberapa ya. Nggak apa-apa misalkan satu lembar, satu halaman buku dikirimkan. Saya baca nanti. Saya baca insya Allah. Baik, itu aja teman-teman untuk pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat ya semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.